Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah Iran. Tehran meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Timnas Mesir melancarkan protes keras usai tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Argentina. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali runtuh hanya 3 pekan setelah memorandum kesepahaman ditandatangani. Kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan di tengah memanasnya aksi militer di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Begitu juga nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Teheran. Pernyataan ini disampaikan Trump di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki pada Rabu 8 Juli 2026. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 mengumumkan melancarkan serangan ke sejumlah sasaran di Iran. Washington menyebut operasi ini sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal-kapal dagang di perairan internasional dan insiden tanker di Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran melayangkan tuduhan serupa bahwa Amerika Serikat berulang kali melanggar isi perjanjian. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Sirik. Sejumlah warga terluka akibat pecahan proyektil, namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam tindakan Washington dan menyebut pelanggaran berat terhadap memorandum kesepahaman yang baru ditandatangani pada pertengahan Juni 2026. Iran menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ mengaku menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Teheran juga memperingatkan negara-negara Teluk agar tidak memberikan dukungan bagi aksi militer terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri Iran turut mengingatkan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga perdamaian. Kemenlu Iran menekankan angkatan bersenjata tak akan ragu membela integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keamanan nasional terhadap agresi militer Amerika Serikat sesuai pasal 51 Piagam PBB dan akan menargetkan sumber dan asal agresi tersebut. Informasi selanjutnya, ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menyusul serangan militer Washington ke sejumlah wilayah di Iran. Eskalasi dipicu insiden di Selat Hormuz memperlihatkan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata kedua negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah serangkaian insiden di Selat Hormuz berujung pada serangan militer Washington ke wilayah Iran. Eskalasi ini menandai rapuh kesepakatan damai yang baru dicapai kedua negara. Amerika Serikat menyatakan operasi militer dilancarkan sebagai respon atas serangan terhadap kapal-kapal dagang dan tanker di Selat Hormuz yang dianggap melanggar gencatan senjata. Serangan ini menghantam sejumlah titik di Iran Selatan termasuk Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Sirik. Qatar dan Arab Saudi menuding Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal tanker mereka. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan dimulai operasi militer pada Selasa 7 Juli 2026. CENTCOM menegaskan operasi ini bertujuan membebankan biaya besar kepada Iran atas aksi menargetkan kapal-kapal dagang di perairan internasional. Sementara Iran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan Teheran berkomitmen menjaga keamanan pelayaran di kawasan. Sebelum aksi militer terjadi, hubungan kedua negara memanas setelah Washington mencabut pelonggaran sanksi minyak bagi Teheran. Iran menilai langkah ini sebagai pelanggaran kesepakatan dan bukti ketidakkonsistenan Amerika Serikat. Meski konflik kembali berkobar, sejumlah pejabat menyatakan jalur diplomasi masih terbuka guna mencapai kesepakatan lebih permanen di masa mendatang. Di sisi lain, Badan United Kingdom Maritime Trade Operation atau UKMTO melaporkan rentetan insiden di laut. Pada Senin 6 Juli 2026, sebuah kapal tanker mengalami kebakaran setelah ruang mesin dihantam proyektil tak dikenal.
Keesokan hari terjadi dua insiden terpisah. Satu kapal tanker terkena serangan saat keluar dari Selat Hormuz dan bisa melanjutkan pelayaran, sementara satu kapal lain mengalami kerusakan struktural ringan akibat hantaman proyektil. Sebelum serangan udara terjadi, tensi kedua negara sebenarnya sudah memanas di sektor ekonomi. Pada Selasa, Departemen Keuangan Amerika Serikat mencabut pengecualian sementara terhadap sanksi minyak Iran. Padahal lisensi mengizinkan Iran menjual minyak dan produk bahan bakar. Hubungan Amerika Serikat dan Iran sempat membaik melalui nota kesepahaman 14 poin yang disepakati pertengahan Juni 2026 guna memperpanjang gencatan senjata. Kesepakatan mencakup komitmen mengakhiri konflik di semua lini, memastikan Iran bebas senjata nuklir, serta pembentukan dana pembangunan senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.386 triliun rupiah tanpa kewajiban pendanaan dari Washington. Berdasarkan kesepakatan, Iran dan Oman diwajibkan menggelar pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai tata kelola maritim di Selat Hormuz. Jalur penting ini ditutup Iran sejak serangan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Ya, pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran setelah insiden penyerangan kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Siri. Ya Allah, ya Allah. Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 menyatakan operasi dilakukan sebagai respon atas serangan terhadap 3 kapal dagang di perairan internasional. Washington menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. CENTCOM menyebut operasi tersebut bertujuan membebankan biaya yang besar kepada Iran karena menyerang kapal-kapal dagang di perairan internasional. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Siri. Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat pecahan proyektil, namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam aksi militer Amerika Serikat dan menyebutnya melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani bulan lalu. Iran juga menilai pencabutan pelonggaran sanksi minyak oleh Washington sebagai bukti ketidakkonsistenan pihak Amerika. Qatar dan Arab Saudi secara terpisah menuduh Iran menyerang kapal tanker mereka di atau dekat Selat Hormuz. Namun tuduhan tersebut dibantah Teheran yang menegaskan komitmennya menjaga keamanan pelayaran di kawasan. Iran menutup Selat Hormuz selama konflik berlangsung sejak 28 Februari 2026. Teheran menegaskan kedaulatannya atas jalur pelayaran ini termasuk membentuk Persian Gulf Strait Authority yang diklaim akan mengatur izin pelayaran secara aman. Berdasarkan kesepakatan baru dengan Amerika Serikat, pengelolaan Selat Hormuz akan dilakukan Iran bersama Oman, termasuk kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi. Meski ketegangan kembali meningkat, para negosiator kedua negara disebut masih membuka peluang diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih permanen. Ya, Amerika Serikat mencabut izin penjualan minyak Iran menyusul meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Kebijakan baru ini memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 5%. Amerika Serikat mencabut izin penjualan minyak Iran setelah serangkaian serangan terhadap kapal-kapal komersial di sekitar Selat Hormuz menurut pejabat Washington dilakukan Iran. Keputusan ini mengakhiri pelonggaran sanksi yang sempat diberikan sebagai bagian dari kesepahaman sementara antara Washington dan Teheran. Kebijakan Washington memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 5% seiring meningkatnya kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan energi global di jalur strategis Selat Hormuz. Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri mengumumkan pencabutan General License yang sebelumnya mengizinkan produksi dan penjualan minyak Iran. Dengan pencabutan ini, sanksi terhadap ekspor minyak Iran kembali berlaku lebih awal dari jadwal semula. Departemen Keuangan Amerika Serikat sebelumnya memberikan izin sementara bagi penjualan minyak Iran hingga 21 Agustus sebagai bagian dari kesepahaman yang dicapai pertengahan Juni 2026. Pencabutan lisensi mempercepat berakhir masa transisi menjadi 17 Juli sehingga sanksi terhadap penjualan minyak Iran kembali diberlakukan lebih awal. Meski demikian, para perunding kedua negara masih melanjutkan upaya diplomasi mencapai kesepakatan yang lebih luas. Berada di bawah sanksi, ekspor minyak tetap menjadi sumber pendapatan utama Iran, terutama melalui pengiriman ke pasar Asia. Bertahun-tahun berada di bawah sanksi Amerika Serikat, Teheran mampu meningkatkan pengiriman minyak terutama ke Cina, sehingga sektor energi tetap menjadi penopang penting perekonomian Iran.
Kabar berikutnya, pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Tehran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Aksi balasan ini menandai kian rapuhnya gencatan senjata di tengah sengketa keamanan dan pelayaran di Selat Hormuz. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi balasan ini dilakukan setelah Washington menggempur sasaran militer Iran menyusul insiden terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan serangan menargetkan Bandar Salman, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Teheran mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait melaporkan sistem pertahanan udara mereka menghadapi serangan rudal dan drone, sementara sirine peringatan serangan udara dibunyikan di Bahrain dan Kuwait. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah sasaran militer Iran dengan alasan memberikan konsekuensi atas serangan terhadap pelayaran internasional di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut lebih dari 60 kapal cepat milik IRGC menjadi sasaran serangan. Washington juga mencabut izin ekspor minyak Iran memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 3%. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pencabutan izin ekspor minyak sebagai pelanggaran terhadap kerangka perjanjian penghentian perang dan menyatakan Iran akan mengambil langkah apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanannya. Sementara Teheran menegaskan tidak akan menerima campur tangan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Iran kembali berkobar di tengah suasana duka prosesi pemakaman jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Runtuh gencatan senjata memicu aksi saling serang dan meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk. Perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali membara pada Rabu 8 Juli 2026 atau tepat sehari menjelang pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang rencananya dikebumikan di Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dan nota kesepahaman dengan Iran telah berakhir. Hal ini disampaikan Trump di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki pada Rabu 8 Juli 2026. Washington menuduh Teheran melanggar kesepakatan sementara Iran melontarkan tuduhan serupa kepada Amerika Serikat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah sasaran di Iran Selatan. Teheran kemudian membalas dengan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait serta mengklaim menembak jatuh drone pengintai MQ-9. Iran mengecam aksi militer Washington dan menyebutnya melanggar hukum internasional serta kesepakatan penghentian perang. Teheran juga memperingatkan negara-negara Teluk agar tidak memfasilitasi serangan terhadap wilayahnya. Eskalasi terjadi saat Iran tengah mempersiapkan pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad setelah rangkaian prosesi penghormatan di Irak dan Iran. Sehari sebelum perang kembali meletus atau pada Selasa 7 Juli 2026, peti jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Najaf, Irak setelah diarak di Teheran dan Qom sejak Sabtu 4 Juli 2026. Kota Najaf memiliki makna besar bagi umat Syiah karena merupakan tempat makam Imam Ali. Otoritas Irak memperketat pengamanan di Najaf seiring membludak pelayat dalam prosesi publik pada Rabu 8 Juli 2026. Setelah dari Najaf, iring-iringan jenazah akan melanjutkan perjalanan ke Karbala sebelum dibawa kembali ke Iran untuk dimakamkan di kampung halaman Khamenei di Mashhad pada 9 Juli 2026. Ayatollah Ali Khamenei memimpin Iran selama hampir 4 dekade, wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari 2026. Ya, kabar selanjutnya, pemirsa, peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Najaf, Irak dalam rangkaian prosesi pemakaman menjelang pemakaman di Mashhad. Pelayat memadati kota suci untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Kedatangan jenazah Khamenei di Bandara Internasional Najaf disambut Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi, sejumlah pejabat tinggi Irak, serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa 7 Juli 2026.
Najaf memiliki makna besar bagi umat Syiah karena menjadi lokasi makam Imam Ali dan salah satu pusat ziarah terpenting dalam tradisi Islam Syiah. Otoritas Irak memperketat pengamanan menjelang prosesi diperkirakan menarik ribuan pelayat dari berbagai wilayah. Setelah dari Najaf, iring-iringan jenazah akan melanjutkan perjalanan ke Karbala sebelum kembali ke Iran untuk dimakamkan di Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Prosesi ini disebut pemerintah Iran sebagai bentuk penghormatan sekaligus penegasan keberlanjutan pemerintahan Republik Islam Iran pasca wafat Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Ya pemirsa, kita beralih ke berita Piala Dunia 2026. Timnas Mesir melancarkan protes keras usai tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026 oleh Argentina. Pelatih Hossam Hassan menilai sejumlah keputusan wasit dan VAR merugikan timnya serta mempertanyakan keadilan pertandingan. Mesir sempat unggul 2 gol, harus menelan kekalahan 2-3 setelah Argentina bangkit pada menit-menit akhir melalui gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez. Kubu Mesir menyoroti anulir gol Mostafa Ziko oleh VAR serta tidak diberikan penalti saat Mohamed Salah terjatuh di kotak terlarang Argentina. Pelatih Hossam Hassan menyebut timnya menjadi korban ketidakadilan dan meminta evaluasi terhadap kinerja perwasitan. Meski tersingkir, penampilan The Pharaohs di turnamen ini tetap mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Ya, sementara itu komunitas Mesir di Berlin melampiaskan kekecewaan usai timnas mereka takluk 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka menilai keputusan wasit merugikan The Pharaohs. Sejumlah pendukung menyatakan wasit terlalu mudah memberikan pelanggaran untuk Mesir dan menilai pertandingan tidak berjalan imbang. Meski demikian, mereka tetap memuji perjuangan para pemain Mesir serta memberikan apresiasi kepada kapten Mohamed Salah. Para pendukung menegaskan pencapaian menembus babak 16 besar merupakan prestasi terbaik Mesir di Piala Dunia. Setelah tersingkir, para pendukung menyatakan dukungan akan dialihkan kepada Maroko untuk sisa turnamen. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan pendukung Argentina memadati kawasan Obelisque di Buenos Aires merayakan kebangkitan dramatis Albiceleste atas Mesir memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Lautan jersey biru putih memenuhi jalan-jalan di sekitar Obelisque dan Avenida 9 de Julio, Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia. Para supporter Albiceleste mengibarkan bendera, menabuh drum, serta menyalakan suar dalam suasana penuh euforia. Argentina sempat tertinggal 2 gol berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2 lewat 3 gol di menit-menit akhir. Kebangkitan ini memicu gelombang perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Bagi warga Buenos Aires, Obelisque kembali menjadi simbol persatuan dan tempat berkumpul untuk merayakan momen bersejarah sepak bola nasional. Dengan kemenangan ini, Argentina melaju ke perempat final dan akan menghadapi Swiss sebelumnya menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti. Ya, suasana campur aduk menyelimuti pendukung Mesir di ibu kota administratif baru dekat Kairo. The Pharaohs gagal mempertahankan keunggulan dan takluk 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ratusan supporter Mesir dari berbagai usia memadati alun-alun untuk menyaksikan pertandingan Mesir menghadapi Argentina pada Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia.
Mereka sempat bersorak saat Mesir unggul 2-0, bahkan satu gol lain dianulir secara kontroversial. Namun kegembiraan berubah menjadi kecewa ketika Argentina bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Meski tersingkir, para pendukung tetap memuji penampilan tim untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia. Ya pemirsa, puluhan ribu penonton memadati Stadion Atlanta saat Argentina menghadapi Mesir. Argentina sempat tertinggal, lalu Messi dan kawan-kawan bangkit hingga akhirnya menutup laga dengan skor 3-2 melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Mesir sempat mengejutkan dengan keunggulan 2 gol melalui Yasser Ibrahim dan Zico Abdelrauf. Argentina memperkecil ketertinggalan lewat Christian Romero sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan meski sebelumnya gagal menutaskan sebuah penalti. Gol Enzo Fernandez pada masa tambahan memastikan kemenangan sang juara bertahan. Usai laga, pendukung Argentina merayakan hasil tersebut. Sementara supporter Mesir memberikan apresiasi atas perjuangan tim mereka, terutama penjaga gawang Mustafa Sober. Ya, kita beralih ke kabar berikutnya pemirsa. Meksiko memiliki catatan istimewa karena menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selain itu, untuk pertama kali turnamen terbesar ini diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lantas apa yang membuat negara ini begitu menarik di mata dunia? Berikut tayangannya untuk Anda. Meksiko terletak di bagian selatan benua Amerika Utara dengan luas wilayah hampir 2 juta kilometer persegi. Negara ini berbatasan langsung dengan Amerika Serikat di sebelah utara, Guatemala dan Belize di selatan, serta diapit oleh Samudra Pasifik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia. Kondisi geografis yang beragam membuat Meksiko memiliki pegunungan, dataran tinggi, gurun, hutan tropis, hingga garis pantai sepanjang lebih dari 9.000 km. Dalam Piala Dunia 2026, Meksiko menyiapkan 3 kota tuan rumah, yaitu Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey, yang masing-masing memiliki stadion berstandar internasional. Dari sisi ekonomi, Meksiko merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Latin. Industri otomotif, manufaktur, elektronik, minyak, serta pariwisata menjadi penopang utama perekonomian negara ini. Letaknya berbatasan langsung dengan Amerika Serikat juga menjadikan Meksiko salah satu pusat perdagangan paling penting di kawasan Amerika Utara. Kekayaan budaya Meksiko merupakan perpaduan peradaban kuno suku Maya dan Aztec dengan pengaruh Spanyol yang telah berlangsung selama berabad-abad. Salah satu tradisi paling terkenal adalah Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Perayaan ini menjadi momen bagi masyarakat untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dengan menghias altar, membawa bunga, serta berkumpul bersama keluarga. Meksiko juga dikenal dengan musik mariachi yang menjadi ikon budaya dunia. Dengan balutan busana tradisional, para pemusik menghibur masyarakat dalam berbagai perayaan dan acara yang penting. Keramahan, semangat kekeluargaan, dan kebiasaan berkumpul bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Meksiko. Berbicara tentang Meksiko, tentu tidak lepas dari kelezatan kulinernya. Hidangan seperti taco, tamale, enchilada, pozole, dan guacamole telah dikenal hampir di seluruh dunia. Bahan utama seperti jagung, cabai, alpukat, tomat, dan beragam rempah menjadi ciri khas masakan Meksiko yang kaya raya. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi pusat aktivitas sosial.
Masyarakat dapat menikmati makan siang bersama keluarga, berbelanja di pasar tradisional, serta menghabiskan waktu sore dan malam di alun-alun kota atau plaza. Meksiko merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Mulai dari pegunungan, ngarai, hutan hujan, hingga pantai tropis, semuanya dapat ditemukan di negara ini. Wisatawan dapat menikmati keindahan Cancun, Tulum, Riviera Maya, maupun Copper Canyon yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang spektakuler. Di semenanjung Yucatan, ratusan cenote atau kolam alami menjadi destinasi favorit untuk berenang dan menyelam. Sementara itu, cagar alam kupu-kupu Bonar menjadi tempat singgah jutaan kupu-kupu yang bermigrasi setiap tahun. Keindahan alam, kekayaan budaya, kelezatan kuliner, serta kecintaan masyarakat terhadap sepak bola menjadikan Meksiko lebih dari sekedar tuan rumah Piala Dunia 2026. Negara ini siap menyambut jutaan pengunjung dengan kehangatan, warna, dan semangat yang menjadi identitasnya. Dari Meksiko, dunia tidak hanya akan menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga merasakan pesona sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.